Yo, halo netizen, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Kali ini Mimin mau ceritain film di mana ada seorang anak kecil yang tak sengaja menemukan sebuah buku yang keren parah. Setelah menemukan buku itu, petualangannya pun akan dimulai. Kalian penasaran kan? Kalau gitu langsung aja kita ke filmnya. Film pun dimulai dengan menampilkan seorang pria yang sedang sibuk membongkar tas di meja laboratorium rumahnya. Ia lalu membuka buku yang berisi hasil pengamatannya selama ini. Nampaknya ia sedang mencari sesuatu di dalam buku itu. Ternyata ia sedang mencari halaman yang berisi tentang hasil pengamatan mengenai makhluk ajaib yang baru saja ia temukan. Ia mengamati makhluk tersebut dan mencoba untuk mencocokkan dengan data yang ada. Lalu ia menggambarnya dan menuliskan keterangan di dalam buku tersebut. Setelah itu, ia menutup buku tersebut dan memberikan segel di buku itu. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dan terdengar raungan mengerikan dari dalam hutan. Ia merasa kaget dan melihat keluar jendela sembari membawa buku miliknya itu. Pria ini adalah Arthur Spiderwick. Dan film The Spiderwick Chronicles pun dimulai. 80 tahun kemudian datang sebuah mobil di tengah gelapnya malam ke sebuah rumah besar di tengah hutan. Ya, itu adalah rumah Arthur Spiderwick. Di dalam mobil tersebut terdapat seorang ibu yang bernama Helen dan ketiga anaknya yang bernama Simon dan Jared yang merupakan anak kembar dan Mallory. Helen, Simon, dan Mallory sedang berbincang mengenai rumah tersebut. Tapi Jared hanya duduk terdiam sambil mendengarkan musik. Ia tidak merespon apapun saat ibunya bertanya kepadanya tentang rumah tersebut. Setelah sang ibu pergi, Mallory yang dari tadi sudah kesal dengan sikap Jared kemudian menyuruhnya keluar dari mobil. Tapi Jared malah balik marah dan mengatakan kalau Mallory bukanlah ibunya. Mallory pun semakin marah dan memukul Jared sehingga ia keluar dari mobil. Mallory mengeluarkan pedang dan Jared mencoba untuk melawannya dengan sebatang kayu dan meminta Simon untuk menangkap Mallory. Tetapi Simon menolaknya karena sikapnya yang cinta damai dan tidak senang bertengkar. Jared pun ditinggalkan sendirian dan dia mulai takut karena merasa seperti sedang diawasi. Ketika dia sedang mencari sumber suara tersebut, tiba-tiba lampu rumah pun menyala dan ia pun bergegas masuk ke dalam rumah. Jared tidak ingin tinggal di rumah itu dan mengajak Simon untuk pergi bersama ayahnya besok. Tapi Simon mengkhawatirkan ibunya jika ia pergi dengan Jared. Sementara Simon sibuk membereskan barang-barangnya, justru Jared hanya melihat keanehan di rumah tua itu. Seperti garam yang ditabur di semua jendela rumah dan hal aneh lainnya. Tapi Simon mengatakan bahwa hal itu tidaklah aneh dan berpendapat bahwa ada seseorang yang menaruhnya di situ sambil ia menatap ke sebuah lukisan. Dan ternyata itu adalah lukisan Arthur Spiderwick bersama istri dan anaknya. Arthur adalah kakek buyut mereka. Mereka pun mulai bercerita tentang Bibi Lucinda yang dianggap gila karena mengatakan bahwa ayahnya diculik oleh peri. Bibi Lucinda adalah anak dari Arthur Spiderwick dan Jared tidak ingin dirinya ataupun Simon bernasib sama seperti Bibi Lucinda yang gila dan tidak pernah keluar dari rumah itu. Scene pun berpindah di mana Simon dan Jared sedang menikmati makan malam. Tiba-tiba sang ibu datang kemudian menanyakan apakah mereka melihat kunci miliknya. Tapi tak ada yang tahu. Acara makan malam pun menjadi kacau ketika Mallory datang dan menanyakan di mana Jared menyembunyikan medali miliknya. Tapi Jared mengatakan tidak tahu. Namun kekacauan itu masih bisa diredam oleh sang ibu yang coba menenangkan ketiga anaknya tersebut. Wajah ibu tiba-tiba tersiram air keran, tapi ia mencoba tetap tenang lalu telepon pun berdering. Ternyata itu adalah telepon dari ayah mereka yang menanyakan keadaan mereka dan mengabarkan bahwa kemungkinan besok ia tidak dapat datang ke situ. Mallory lalu beranjak pergi untuk mencari medalinya yang hilang dan Simon pun ikut membantu Mallory. Sementara Jared mau ngobrol di telepon bersama ayahnya, Jared pun merasa agak kecewa, ia sedikit marah, kemudian bertanya pada ibunya apa yang ia katakan kepada ayahnya sehingga ayahnya tidak jadi datang. Ibunya hanya diam dan langsung pergi dari situ. Jared yang ditinggal sendiri tiba-tiba mendengar suara di balik lantai dan dinding rumah. Ia mencoba memukul sapu ke dinding dan tiba-tiba ada suara balasan di balik dinding. Karena ribut, ditambah lagi Jared yang mulai merusakkan dinding, akhirnya sang ibu datang dan menjadi marah kepada Jared. Mallory juga datang dan menenangkan sang ibu, lalu sang ibu pun pergi dari situ. Kini Jared, Mallory, dan Simon yang masih berseteru tentang suara di balik dinding, tiba-tiba terdengar suara itu lagi. Ketika Jared mencoba meraih sapu, dengan sigap Mallory merebutnya dan mencoba mengetuk dinding dengan sapu di tangannya. Justru dindingnya menjadi roboh.
Mereka merasa heran dengan isi di balik dinding itu. Ternyata itu adalah semacam lift pengantar makanan. Tiba-tiba Simon menemukan kunci ibunya dan Mallory menemukan medalinya juga. Mallory masih mengira bahwa Jared lah pelakunya dan memintanya untuk membersihkannya. Mau tidak mau, Jared pun membersihkannya sendirian. Saat semuanya telah beres, Jared menemukan sebuah kunci dan Jared merasa sangat penasaran kemana lift itu akan membawanya. Setelah menaiki lift itu, ternyata Jared tiba di suatu ruangan milik Arthur Spiderwick. Ia melihat sekeliling dan menemukan koper dengan simbol sama seperti kunci yang ia pegang. Tanpa pikir panjang, Jared pun mencoba membuka koper tersebut dan tak sengaja dia menemukan sebuah buku. Ternyata itu adalah buku milik Arthur Spiderwick 80 tahun yang lalu. Di atas buku tersebut ada secari kertas peringatan. Saat ia membacanya, tiba-tiba terdengar suara seperti orang menulis. Jared menghampiri meja dan membaca tulisan yang menyuruhnya untuk meninggalkan tempat itu. Setelah membaca tulisannya, Jared menjadi terpaku dan tiba-tiba senter yang ia letakkan berputar sendiri. Jared menjadi panik dan takut, lalu ia pergi dari situ. Jared yang ketakutan mencoba membangunkan Simon yang sudah terlelap. Simon pun terbangun dan Jared menceritakan apa yang telah ia alami. Tetapi Simon yang sudah mengantuk tidak mempercayai Jared dan menyuruhnya beristirahat karena sudah larut malam. Jared akhirnya kembali ke kasurnya dan mulai membaca kertas peringatan yang ada di buku itu yang menyebutkan bahwa jangan berani untuk membuka buku itu atau ia harus menghadapi konsekuensi yang mematikan. Bukannya takut, Jared malah merasa tertantang. Ia mulai membuka buku itu dan seketika itu terdengar suara raungan aneh dan angin yang kencang. Ia tidak menghiraukannya dan mulai membacanya. Tapi tiba-tiba buku yang berada di rak bergeser sendiri. Sadar ada yang mengawasinya, Jared pun langsung berbalik arah dan mengecek sekeliling. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam koper dan lanjut membaca buku tersebut. Saat dia sedang asik membaca, tiba-tiba Mallory berteriak meminta tolong karena rambutnya terikat pada ranjang tidurnya. Ia meminta ibunya untuk mengguntingnya. Mallory mengatakan bahwa itu adalah perbuatan Jared. Jared yang baru datang pun merasa aneh karena ia tidak merasa melakukannya. Beruntungnya, Simon ikut membela Jared atas tuduhan Mallory dan ibunya. Scene berpindah di mana memperlihatkan Mallory dan Simon yang sedang berlatih anggar. Jared tiba-tiba datang dan menanyakan sesuatu kepada Simon dan menjelaskan siapa yang memperlakukan Mallory semalam. Namun Mallory lagi-lagi tidak mempercayai perkataan Jared dan mengajak Simon untuk pergi makan. Jared yang sendirian pun seolah-olah dihampiri oleh seseorang yang tidak terlihat. Dan Jared pun bergegas meninggalkan tempat itu. Jared kembali ke ruangan Arthur dan ia mengumpulkan barang-barang yang ia temukan di lift makanan tadi dan menaruh beberapa kue dengan madu. Jared menunggu kehadiran makhluk yang dibacanya dari buku Arthur itu, bahkan sampai ketiduran. Jared mulai terbangun karena tikus kecil yang menghampirinya. Saat ia melihat ke tempat kue dan madunya tadi, benar saja ternyata kuenya dimakan dan terdapat remah-remah yang membawanya kemana makhluk itu berada. Jared melihat ada seekor makhluk kecil yang sedang menikmati kue dan madunya. Dia bernama Thimbletack. Thimbletack kaget karena melihat Jared dan langsung lari lalu menghilang. Tapi Jared dengan berani menanyakan siapa dirinya dan memberikannya kue madu lagi. Thimbletack menampakkan dirinya sambil menikmati kue madu pemberian Jared. Jared mencoba bertanya tentang makhluk ajaib yang ditulis oleh Arthur Spiderwick. Thimbletack yang sedang asik menikmati camilan tiba-tiba berteriak dan marah karena buku tersebut dipegang oleh Jared. Thimbletack berubah warna menjadi hijau dan besar. Ia marah sekali karena buku itu sudah ia jaga tapi masih bisa dicuri oleh Jared. Jared mencoba menenangkan Thimbletack dengan memberinya kue madu lagi. Thimbletack luluh dan mulai menceritakan bahwa buku itu harus dilindungi. Jared tidak tahu harus melindungi buku itu dari siapa. Thimbletack menceritakan bahwa buku itu ditulis oleh Arthur Spiderwick dan buku itu harus dilindungi dan dijaga agar tetap berada di lingkungan pelindung agar aman dari si raksasa Mulgarath. Jared masih merasa bingung dengan penjelasan Thimbletack. Kemudian Thimbletack memperlihatkan Jared keluar jendela tentang apa yang sedang ia jelaskan. Simon berada di luar rumah, yaitu di sekitar lingkaran yang sedang mereka bicarakan. Kemudian Simon melewati lingkaran itu karena Simon sedang mencari tips si kucing miliknya.
Setelah melewati lingkaran itu, tiba-tiba Simon terjatuh karena kakinya seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Melihat kejadian itu, Jared menjadi panik dan Timbertake juga berubah menjadi hijau karena marah. Ia berkata bahwa mereka adalah goblin yang sedang mengincar buku yang dipegang oleh Jared. Jared bingung karena Jared tidak melihat apapun yang menarik Simon. Lalu Timbertake menyuruh Jared untuk melihatnya menggunakan batu yang berada di dekatnya. Dan ternyata Jared melihat para goblin sedang menarik kaki Simon dan membawa Simon masuk ke hutan. Timbertake menyuruh Jared untuk menjaga buku itu tetap berada di lingkaran agar aman. Tapi Jared bersikeras membawa buku itu karena dia memang membutuhkannya untuk menolong Simon. Scene pun berpindah ke dalam hutan di mana memperlihatkan Jared yang sedang mencari Simon. Di tengah hutan, Jared menemukan sebuah tempat dan dia mengintip di balik pohon karena ia mendengar obrolan para goblin yang tidak terlihat. Setelah Jared menggunakan batunya, Jared melihat para goblin sedang bercakap-cakap dan melihat Simon yang sedang disandera oleh para goblin. Saat ia bergerak mundur, tanpa sengaja Jared menabrak sebuah kandang kosong dan mendengar suara yang menyuruhnya untuk tidak bergerak dan mengangkat kakinya perlahan-lahan. Jared kemudian menggunakan batunya untuk melihat apa yang sebenarnya ada di dalam kandang itu. Jared agak ketakutan setelah melihat yang di dalam kandang adalah seekor makhluk yang bernama Hawksquall. Hawksquall menyuruh Jared untuk tidak pergi supaya tidak diketahui oleh para goblin juga. Kemudian Hawksquall bertanya apakah Jared berpihak pada goblin atau pada dirinya. Dengan segera Jared menjawab untuk berpihak kepada Hawksquall. Hawksquall sedang menjalankan sebuah misi untuk menghancurkan si raksasa Mulgarat yang sudah membunuh keluarganya. Lalu Jared pun bertanya apakah Hawksquall dapat membantunya untuk melepaskan Simon saudaranya? Dan tentu saja Hawksquall menjawab iya. Hawksquall meminta Jared untuk melepaskannya terlebih dahulu. Jared membebaskan Hawksquall lalu ia langsung menyuruh Jared untuk berada di belakangnya dan tidak bersuara. Hawksquall sudah mengatur strategi untuk menghabisi si Mulgarat. Hawksquall pun menyuruh Jared untuk melepaskan batunya itu karena akan mengganggu rencana mereka. Tapi Jared bingung karena ia tidak dapat melihat para goblin itu tanpa batunya. Kemudian Hawksquall menjatuhkan batunya dan meludahi Jared agar ia mampu melihat mereka tanpa menggunakan batu. Jared mulai mendekati Simon dan berusaha untuk melepaskannya. Tapi ketika ia sedang berusaha menolongnya, tiba-tiba para goblin memanggil si raksasa Mulgarat. Mulgarat pun hadir sebagai sosok orang tua. Jared yang bersembunyi di atas pohon tidak mempercayai bahwa makhluk yang mereka takuti adalah seorang kakek tua. Lalu Hawksquall memberitahunya bahwa jangan tertipu dengan penampilannya. Simon pun dikeluarkan dari kandang dan Mulgarat mulai menanyakan di mana buku itu. Simon berkata tidak tahu. Lalu Mulgarat menyuruh para goblin untuk menggeledah Simon dan mereka tidak menemukan apapun juga. Simon berjanji akan membawakan buku itu untuk Mulgarat. Mulgarat pun memberitahunya bila Simon datang memberikan buku itu maka seolah-olah semuanya tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi jika Simon gagal maka ia akan menyuruh para goblin untuk mengambil buku itu secara paksa. Mulgarat pun membiarkan Simon pergi dan mengambil buku itu. Di tengah perjalanan, Simon ditangkap oleh Jared. Lalu mereka berseteru untuk memberikan buku itu kepada Mulgarat. Ketika mereka sedang berkelahi, tiba-tiba datang sekumpulan goblin dan melihat buku itu. Mereka berdua pun dikejar para goblin sampai ke rumah. Jared yang masuk lebih dulu ke dalam lingkaran menjadi aman. Tapi Simon yang malang justru tertangkap goblin. Dan dengan cepat, Jared menyimpan buku itu dan lari keluar lingkaran untuk menyelamatkan Simon yang sedang diserang. Kaki Simon harus terkena gigitan goblin. Tapi mereka berdua pun kini aman karena sudah berada di dalam lingkaran. Tiba-tiba Mallory yang sedang berada di luar lingkaran pun disuruh masuk oleh Simon dan Jared sambil berteriak karena panik. Mallory yang masih belum tahu apapun justru menolak masuk. Lalu tiba-tiba Mallory diserang oleh para goblin. Dan Mallory menyerang ke segala arah karena Mallory tidak bisa melihat para goblin. Jared pun memberi arahan agar Mallory menyerang mereka dengan sedikit ke bawah. Dan Jared melemparkan batu yang dapat membuat Mallory melihat para goblin. Sambil melawan para goblin, Mallory berusaha untuk masuk ke dalam lingkaran. Mallory dan Simon yang terluka bingung dengan apa yang sedang terjadi. Lalu Jared pun mulai menceritakan kepada mereka berdua. Setelah mengetahui hal itu, Mallory langsung menyuruh Jared untuk memberikan buku itu kepada para goblin agar mereka tidak diserang lagi. Tiba-tiba Timbertake muncul dan mencegahnya. Mallory yang kaget pun langsung menyerang Timbertake, lalu Jared mencegahnya dan menyuruh Mallory untuk mengambil madu di dapur.
Setelah madu diberikan kepada Timberlake, ia yang semula berwarna hijau dan mengerikan berubah menjadi kecil dan berwarna coklat. Lalu Mallory pun bingung kenapa ia dapat melihat Timberlake tanpa menggunakan batu itu. Lalu Jared mengatakan bahwa Timberlake lah yang memang menginginkan dia terlihat. Setelah Timberlake merasa agak nyaman, lalu Jared menanyakan apa yang akan terjadi jika Mulgarat mendapatkan buku itu. Timberlake mengatakan bahwa ia dan semuanya akan mati. Lalu Jared pun berpikir untuk membakar buku itu saja. Ia dan Mallory membakar buku itu di halaman agar para goblin melihatnya dan Mulgarat pun datang menyamar menjadi seekor burung. Ternyata usaha membakar buku itu sia-sia karena bukunya sama sekali tidak terbakar. Mereka berdua pun masuk ke rumah dan berseteru karena para goblin sama sekali tidak pergi. Mereka mencari strategi untuk keluar dari rumah itu tanpa diketahui para goblin. Kemudian Jared melihat lukisan bibi Lucinda dan berpikir bahwa bibinya pasti masih hidup dan dia akan membantunya. Tapi mereka tidak tahu di mana bibinya sekarang berada. Lalu si pintar Simon memberitahu di mana bibinya berada. Mereka pun kebingungan bagaimana cara mereka pergi ke tempat bibinya tanpa diketahui para goblin. Timberlake memberitahu jalan rahasia yang dapat mereka tempuh untuk keluar ke kota asal Jared menyimpan bukunya tetap di dalam lingkaran. Setelah Timberlake memberitahu jalan yang harus ditempuh, Jared dan Mallory pun bergegas untuk keluar dari rumah mereka. Simon pun keluar rumah dan mencoba mengalihkan perhatian mereka, sementara Jared dan Mallory keluar lewat pintu belakang dan menuju sebuah bangunan kecil untuk jalan rahasia mereka. Mereka pun berhasil masuk sesaat di mana para goblin mulai mengejar mereka. Jared dan Mallory turun ke terowongan bawah tanah. Mengetahui hal itu, Redcap pemimpin pasukan goblin menyuruh para goblin untuk mengejarnya dari atas tanah dengan cara mencium bau mereka. Sementara mereka berusaha keluar dari terowongan, di sisi lain, Simon tak sengaja membaca catatan Arthur tentang pertahanan melawan goblin. Simon menanyakan apalagi yang dikatakan buku itu kepada Timberlake. Tapi Timberlake menyuruhnya menjauh dan ia saja yang baca buku itu kepada Simon. Apa yang terjadi? Ternyata buku yang disimpan oleh Jared di peti itu bukanlah buku Arthur Spiderwick, melainkan buku lain. Timberlake pun kembali menjadi marah. Di sisi lain memperlihatkan goblin yang masih mengejar Jared dan Mallory. Para goblin mencoba menggali tanah untuk menerobos terowongan itu. Sadar akan usaha goblin yang tidak membuahkan hasil, Redcap menyuruh troll untuk menerobos masuk ke terowongan itu. Troll pun berhasil dan mengejar mereka berdua untuk merebut buku itu. Sesaat mereka sudah menemukan tangga untuk keluar, tiba-tiba Jared tertangkap oleh troll. Untungnya Jared berhasil lepas dan mereka berdua lolos dan tiba di atas jalan raya. Troll yang hampir berhasil menangkap mereka akhirnya mati tertabrak mobil yang sedang melintas. Mereka berdua berhasil melarikan diri sementara ibu mereka yang sedang bekerja tak sengaja melihat mereka dari jendela kantornya. Scene pun berpindah di mana si pintar Simon mencari tahu kelemahan para goblin dan membuat ramuan bersama Timberlake. Sementara itu, Jared dan Mallory menemui bibi Lucinda. Jared mengatakan bahwa mereka pindah ke rumah bibi Lucinda. Lucinda pun ternyata kaget dan menyuruh mereka meninggalkan tempat itu karena sesuatu yang buruk akan menimpa mereka. Lalu Jared menunjukkan buku itu, Lucinda kaget dan menyuruh mereka untuk segera masuk karena itu sangat berbahaya. Mereka meminta bantuan kepada Lucinda apa yang harus mereka lakukan. Lalu bibi Lucinda mulai menceritakan tentang ayahnya, bahkan mengetahui bahwa ayahnya masih hidup dari teman perinya. Saat bibinya memberikan bukunya kepada Jared, tiba-tiba Redcap berhasil ke situ dan berusaha merebut buku itu dari jendela. Untungnya, dengan sigap bibi Lucinda menaburkan garam ke arah Redcap. Scene pun berpindah di mana menampilkan Mulgarat yang berada di tengah hutan yang marah karena Redcap tidak berhasil membawa bukunya. Tapi kemudian dia sedikit terhibur karena mereka menemukan lembaran berisi mantra untuk lingkaran pelindung. Ia pun menyuruh Redcap untuk membuat ramuan untuk beraksi di malam hari nanti. Sementara itu, ibu mereka yang menyusul ke tempat bibi Lucinda lalu membawa mereka pulang. Dalam perjalanan pulang, Jared menceritakan kejadian yang menimpa mereka, tapi ibu mereka tidak mempercayainya. Jared kembali berseteru dengan ibunya dan menyuruhnya keluar dari mobil. Mallory yang sudah mengetahui masalah yang menimpa ibunya, menyarankan ibunya untuk memberitahu Jared hal yang sebenarnya terjadi dengan ayah mereka. Ibunya menolak dan akan membereskan masalahnya nanti malam sepulang ia bekerja. Scene berpindah di mana Mallory melihat sekeliling dan mendapati bahwa para goblin sudah tidak ada. Sementara Timberlake yang mengetahui Jared membawa bukunya dan bukunya menjadi rusak akhirnya menjadi marah kepada Jared. Tapi Simon berusaha menenangkan Timberlake.
Mallory memberitahu Jared bahwa Goblin sudah tidak ada, tapi tiba-tiba Hawksquill muncul dan memberitahu bahwa Mulgarat sedang menyusun rencana untuk mengambil bukunya malam ini. Jared yang mulai putus asa kembali menelpon ayahnya, tapi Mallory memberitahunya bahwa ayahnya tidak akan kembali karena ayahnya sudah bersama orang lain. Jared pun menjadi kecewa, tapi tiba-tiba terdengar suara Goblin. Mallory menanyakan ke Jared apa yang harus mereka lakukan. Tanpa pikir panjang, Jared mengikuti saran Bibi Lucinda untuk menemukan Arthur. Jared membaca mantra yang ada di buku itu untuk memanggil hewan peliharaan Arthur agar dapat membawa mereka kepada Arthur. Timbaltek menyuruh mereka pergi membawa buku itu kepada Arthur untuk memusnahkannya juga. Mereka pun pergi mengendarai Biron, hewan peliharaan Arthur. Scene berpindah di mana mereka saat ini telah menemukan Arthur yang sedang ditawan peri bunga. Arthur masih terlihat sama seperti pertama kali ia hilang. Sementara Mallory dan Simon sedang teralihkan oleh peri bunga, Jared meminta pertolongan kepada Arthur untuk menghancurkan bukunya. Awalnya Arthur tidak percaya, tapi akhirnya Jared berhasil meyakinkan Arthur. Arthur sempat menolak untuk menghancurkan buku itu karena baginya buku itu adalah hidupnya. Tapi Jared memberitahunya tentang anaknya Lucinda yang sekarang sudah menua dan Arthur harus segera menolong mereka. Arthur pun menyusun rencana tentang buku itu yang ternyata isinya sudah ditukar oleh Timbaltek. Arthur menyuruh Jared dan saudaranya untuk segera pergi melawan Mulgarat dan para Goblin dengan pengetahuan yang sudah Jared ketahui dari bukunya. Mereka akhirnya tiba di rumah bersamaan dengan waktu pulang ibunya. Mereka berseteru atas cerita Jared tentang peri, Goblin, dan lainnya. Ibunya tidak mempercayai Jared sampai Jared memberikan batu untuk memperlihatkan keberadaan Goblin di sekeliling mereka. Ibunya yang masih bingung hanya bisa mengikuti rencana yang dijalankan Jared. Mereka cukup berhasil untuk menghabisi para Goblin. Suasana pun menjadi sunyi. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang ingin masuk ke situ dan ternyata itu adalah Richard, ayah mereka. Jared yang mencurigai ayahnya kemudian mulai menanyai tentang apa yang harus ayahnya katakan pada Jared saat terakhir kali mereka mengobrol di telepon. Seketika itu Jared tiba-tiba menikam dada ayahnya. Ibu dan kedua saudaranya kaget dan Jared pun mengatakan bahwa itu bukanlah ayahnya. Benar saja, ternyata itu adalah Mulgarat yang menyamar sebagai ayah mereka. Seketika itu, mereka berusaha untuk menyelamatkan diri dan buku itu. Jared naik ke ruangan Arthur, tapi Mulgarat yang berubah menjadi seekor ular berhasil mengikutinya dan menangkap Jared. Ketika buku itu akan direbut Mulgarat, tiba-tiba Timbaltek datang menyelamatkan Jared. Jared pun melarikan diri ke atap rumah. Rupanya ia berencana untuk menghabisi Mulgarat. Saat dimana ia sudah hampir terjatuh, ia menawarkan Mulgarat buku itu. Lalu Jared melemparkan buku itu dan Mulgarat langsung berubah menjadi burung untuk menangkap bukunya. Mulgarat berhasil merebut buku itu, tapi tiba-tiba Hawksquill yang sangat menyukai burung langsung melahap Mulgarat yang sedang menyamar menjadi seekor burung. Dan mereka pun berhasil menang. Jared kemudian meminta maaf kepada ibunya atas sikapnya tadi sore dan ibunya pun memaafkannya. Keesokan harinya, Bibi Lucinda diajak kembali ke rumah mereka untuk tinggal bersama mereka. Tapi ternyata di luar sana ayahnya datang dan melihat Lucinda. Lucinda meminta ayahnya untuk tinggal, tapi ayahnya tidak bisa karena ia akan berubah menjadi abu jika ia tinggal bersama mereka. Lucinda pun tanpa berpikir panjang ingin ikut bersama sang ayah yang sudah lama ia tunggu. Mereka berdua pun akhirnya pergi ke dunia peri meninggalkan keluarga Jared. Dan film The Spiderwick Chronicles pun selesai. Bagaimana netizen keseruan petualangan Jared dan keluarganya? Silahkan komen di bawah ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di film-film selanjutnya. Dan sebagai keluarga kalian harus saling membantu ya. Dadah.